Kita lanjut lagi ya, gengs. Lanjut. Kita bergeser membahas sejarah. Kalau di berita tadi legalisasi perjudian sempat ada dalam sejarah kita. Kali ini kita mau bahas rencana penulisan ulang sejarah Indonesia. Alias bakal ada rencana Indonesia Rewind. Where history is not just written but edited like Instagram story. Dan muncrat ya. Jadi Kementerian Kebudayaan kita under pressure dari Pak Fadlizon yang mau ngeribut sejarah Indonesia. Kayak drakor yang season pertamanya dianggap kurang plot twist, sekarang mau nambahin aktor baru. Ada Pak SBY dan juga ada Pak Jokowi yang mau dimasukin dalam penulisan ulang sejarah Indonesia. Biar plot twistnya ngena dan pahlawannya juga nambah, ada mereka-mereka juga yang lagi berkuasa. Akhirnya Pak Jokowi masuk buku sejarah. Kira-kira sejarah Pak Jokowi ini masuk di bab apa ya? Oh ya udah tahu saya, kok nanya saya. Menanggapi rencana penulisan ulang sejarah, para sejarawan langsung teriak. Biasanya sejarah resmi hanya dilakukan di negara otoriter. Tapi ya sudahlah, namanya juga authorized version. Kayak resep mie instan, yang penting rasanya sesuai selera pemilik perusahaan. Dan itu juga nggak cuma sejarawan, DPR pun gemes. Mereka bilang jangan sampai penulisan ulang sejarah malah memicu pengaburan fakta aslinya. DPR juga minta penulisan ulang harus melibatkan banyak ilmuwan dan objektif. Sepakat. Tapi harus beneran objektif, bukan objektif kayak cewek yang bilang gue nggak pakai make up hari ini, padahal udah pakai full contour. Ngerti nggak full contour? Shading, saya aja ngerti. Ya tiap hari di make up kan. Atau kayak suami yang bilang duitnya buat ditabung untuk beliin istri HP baru. Padahal duitnya dipakai buat beli skin Mobile Legend. Iya lagi. Ya intinya nambahin atau update sejarah itu bagus. Tapi jangan asal edit. Kayak ngefilter foto selfie. Hasilnya beda banget sama pas foto di KTP. Tipu-tipu aja. Nanti generasi muda bisa bingung bedain mana yang beneran sejarah, mana yang plot drama. Dan jangan sampai penulisan ulang sejarah kayak ngeremix lagu Indonesia Raya pakai autotune. Pengennya biar enak didengar, ujungnya malah bikin sakit telinga. Kita tunggu saja sejarah terbaru Indonesia. Kita berharap tetap jujur, objektif, dan sesuai fakta. Bukan jadi jalan buat rezim cuci dosa. Kita lanjut lagi ke berita yang berikutnya. Masih semangat gak nih penonton? Kita lanjut ke informasi yang bikin kita up and fly. Bukan soal pesawat, jetpack, atau roket Elon Musk. Tapi narkoba. Sabu dan kokain. Yang beratnya tontonan. Jadi TNI AL baru saja berhasil menggagalkan peredaran sabu dan kokain seberat 1,9 ton yang dibawa oleh kapal ikan Thailand. Dan ternyata setelah ditimbang ulang total beratnya jadi 2 ton. Semoga sabu dan kokainnya habis ditimbang gak jadi tawas ya Pak ya. 2 ton. Bayangin kalau kalian jadi pecandu ya kan. Sabu dan kokain 2 ton ya kan. Bisa bikin kalian nyuci motor, nyuci mobil, nyuci karpet tetangga setahun tanpa ngantuk ya kan. Udah gitu masih ceramain kodok soal teori konspirasi ya kan. Di sebelah got ceramah tuh. Dok, siapa yang perintah lu di sini? Jangan bohong lu. Lu pikir suara krok-krok lu itu biasa? Itu kode CIA kan? Iya kan? Gak usah pura-pura lu. Lu agen kan? Kodoknya jawab, dasar manusia. Iya kan? Bisa aja kodok. Awal ceritanya ada kapal ikan yang gak cuma bawa ikan, isinya ada Dory, Nemo yang kawin sama Pablo Escobar. Alhasil ngangkut sabu seberat 750 kg dan kokain seberat 1,2 ton dengan nilai 7 triliun rupiah. Kalau dibeliin garam laut mati hidup lagi tuh. Alhasil TNI AL langsung bakar barang haram itu dan dipastikan dibakar di tempat terbuka. Jadi nggak ada efek.
Coba kalau dibakarnya di sini. Penonton yang tadinya males-malesan, kuat tuh standby di studio setahun. Ada siaran, nggak ada siaran, ngakak aja terus. Badan sih seger, otaknya geser. Seumur hidup lagi gesernya. Seger, geser, ngakak. Seger, geser, ngakak. Dicapai ah. Siklus macam apa ini? Dan untuk 16 prajurit TNI AL yang lebih war dari bapak-bapak ngerank PUBG yang baru turun dari parasut langsung kena headshot. Beban itu namanya ya. 16 prajurit TNI AL tersebut langsung dapat bonus. Bukan duit tapi diusulkan dapat kenaikan pangkat. Ya tapi masih usul semoga beneran naik pangkat mas-mas prajurit. Biar nggak kayak penonton nih. Cuma dijanjiin atasan naik jabatan tapi sampai sekarang yang kejadian cuma nambah kerjaan. Ingat hukum pekerja. Pasal 1. Seberat apapun beban pekerjaan itu urusan karyawan. Bos tetap jalan-jalan. Pasal 2. Kalau karyawan keberatan balik pasal 1. Jadi selamat buat TNI AL, kalian lebih gercep dari pacar yang tiap menit cek lokasi, lebih waspada dari mantan yang stalker IG, lebih cekatan dari onana, bobolan mulu soalnya. Dan buat bandar yang sampai sekarang masih ngilang, mending tobat. Gak usah nekat jualan narkoba ke Indonesia. Mungkin sekarang kalian nangis lihat barang kalian dibakar TNI. Tapi kalau belum kapok ya siap-siap air mata kalian kering di balik jeruji. Atau bahkan dapat jalur VIP bertemu sang ilahi. Ya itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Boleh tepuk tangannya. Setelah jeda iklan, kita happy-happy. Biar nggak kebawa emosi. Yang pulang kerja masih lembur. Yang lembur nggak bisa tidur. Ya udahlah, jangan kemana-mana. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.